Jerawat. Tau gak sih, kadang gue mikir di kehidupan yang gonjang ganjing kayak anjing ini, gue tuh kayak rasanya kayak gak punya alasan gitu buat hidup. Udah apa-apa serba mahal, udah gitu pemimpin-pemimpin yang harusnya pemimpin dan melindungi sekarang malah mulai membunuh. Moral yang jadi patokan buat berbuat baik juga udah mulai rusak. Kayak literally semua hal itu sekarang udah rusak sampai ke akar-akarnya. Bahkan hutan, lautan, tanah, gunung, kayak semuanya tuh udah rusak. Makanya tuh gue kadang suka mikir kayak, buat apa ya gue masih hidup gitu di zaman ini? Kenapa gue memilih buat bertahan hidup? Ya gak ada sih, gak ada alasannya gue memilih buat bertahan hidup. Gue mikirnya kayak orang-orang kadang cenderung jadiin patokan hal-hal besar buat jadi alasan mereka buat bertahan hidup gitu. Kalau gue enggak, gue gak punya alasan besar gitu kayak mimpi, cita-cita, goals gitu-gitu. Gue gak punya. Gue bahkan udah gak tahu mimpi gue apa, cita-cita gue apa yang gue mau, apa yang jadi tujuan gue ke depannya gitu. Gak ada. Cuma ya gue selalu mikir kalau gue tuh selalu bertahan karena hal-hal kecil kayak apa? Contohnya kayak ini, minum teh di pagi hari, Indomie pas lagi hujan-hujan, terus apa ya, kayak merokok di pagi hari. Ya gue tahu sih kadang keadaan yang membuat kita sulit sampai gak bisa mikir apapun itu kecuali masalah kita sendiri. Itu kadang bisa bikin kita gak kepikiran tentang hal-hal itu. Kayak buru-buru mau mikirin nikmatnya teh atau nikmatnya ngerokok, kayak buat emosi aja kita nggak bisa, buat marah sedih aja kita nggak sanggup. Gue tahu sih sometimes life get too hard sampai lu tuh nggak bisa mikir ke hal-hal simple, tapi ada orang. Tapi ya kalau misalnya di breakdown, kayak bukan di breakdown sih, kayak lebih tepat ya, lu merenung sedikit, kayak ya sendirian, terus coba berpikir lebih jernih. Lu pasti mikir kayak, oh kalau gue mati gue gak bisa nikmatin teh ini lagi, kalau gue mati gue gak bisa makan Indomie lagi.
Kalau gue mati, gue gak bisa makan mie ayam lagi. Kalau gue mati, gue gak bisa ngerokok di kuburan. Ya, hal-hal kayak gitu yang kadang bikin gue gak jadi mati deh, demi hal-hal kecil yang selalu gue nikmatin setiap harinya. Ya, tapi kadang make sense juga sih kalau misalnya ada beberapa orang yang gak sanggup buat ngejalanin hal-hal tersebut, sampai gak bisa mikir, sampai buntu, sampai akhirnya dia milih buat nyerah. Ya gak apa-apa. Sebenarnya orang-orang yang nyerah juga cuma pengen istirahat, mereka cuma capek. Gue juga kadang kayak gitu kok, cuma ya gue mikirnya gue emang istirahat sih, gue emang nanti gak capek lagi. Cuma gue takut aja gue gak bisa ketemu lagi sama teh yang enak, suasana di pagi hari, gak bisa merokok, gak bisa makan Indomie. Kayak gue cuma takut gue gak bisa ketemu hal itu lagi, jadi gue ngulangin niat itu. Tapi sometimes ada kalanya kita muak sama hal-hal yang kita nikmati, hal-hal kecil itu. Gue gak kali ini kayak gue nyari hal-hal baru aja sih, kayak gue explore ke dunia baru, terus gue ngerasain kayak bukan ngerasain sih, nemuin hal-hal yang gue nikmati lagi gitu. Cari hal-hal kecil yang bisa bikin kita semangat lagi. Ya makanya dari itu saya sangat amat suka traveling. Selain karena dari kecil suka diajak oma jalan-jalan kemana-mana, aku personally suka traveling karena aku ngerasa aku bisa ngelihat dunia lebih luas aja, yang enggak cuma ada di pandanganku sehari-hari. Makanya meskipun aku nggak punya mimpi, someday aku pengen banget sama yang namanya traveling keliling dunia. Aku pengen doang ya, enggak dijadiin mimpi gitu. Cuma semoga nanti terkabul sih, semoga. Ya aku pengen ngeliat aja kehidupan orang lain tuh kayak gimana. Alasan aku juga suka dengerin cerita orang karena aku emang suka ngeliat point of view orang lain. Jadi itu yang ngebuat aku ngerasa kayak, oh ternyata struggle aku gak seberapa ya. Oh ternyata orang lain lebih susah, bukan susah sih, maksudnya lebih berat kehidupannya gitu, lebih berat menjalani hari-harinya, sedangkan aku enggak. Maksudnya enggak seberat itu. Jadi
itu yang bikin aku juga bersyukur, kayak ternyata nikmatin Indomie di malam hari aja udah cukup kok buat bahagiain kehidupan ini. Ternyata dengan aku bisa nongkrong sendirian gini setiap hari sambil minum teh, itu cukup buat menuhin kehidupan aku kali ini. Kalau misalnya nanti Tuhan guys nanya aku punya penyesalan apa enggak, aku pikir aku nggak punya deh. Aku nggak punya penyesalan tentang apa-apa yang belum aku raih atau jalani gitu. Tapi mungkin buat semua hal yang buruk yang udah aku lakuin, aku cukup menyesal sih. Dan ya nggak ada yang bisa dilakuin kecuali kita berbuat baik setiap harinya, evaluasi diri setiap harinya, seperti itu. Jadi ini bukan tutorial hidup sih, tapi lebih ke tutorial berpikir jernih di kehidupan di era yang penuh gonjang-ganjing kayak anjing ini. Asik. Kayak orang obat sih gue. Ya intinya segitu aja tutorial dari saya. Also apa ya udahlah ya, buat teman-teman yang misalnya atau yang saat ini emang lagi struggling atau kesusahan, teman-teman bisa cerita di kolom komen di bawah. Oke? Nanti saya akan coba tanggapi dengan baik. Thanks for watching. Makasih juga buat diri saya sendiri karena sudah hidup hari ini. Jangan lupa apresiasi diri sendiri ya teman-teman. Apresiasi diri sendiri untuk hidup, untuk sekedar bernapas, untuk sekedar bisa tersenyum hari ini gitu. Banyak apresiasi diri dan berterima kasih dengan diri sendiri. Oke? Bye bye.